Pokoknya kita ikut berduka cita atas meninggalnya 10 korban, baik yang langsung maupun terdampak dari si demo kemarin ya. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Hai. Halo. Bertemu lagi bersama kami. Apa? Terlalu formal ya. Dari podcast ASN 17+. Plus ya, bukan salib ya. Plus. Takutnya ada yang salah paham. Iya, takutnya ada yang salah paham. Plus. Bahwa di plus itu mengandung salib ya monggo aja. Kan beda, plus itu kan di tengah, kalau salib kan agak. Itu dulu kasus palang merah itu. Lo gak ngerti aja. Ya udah, oke. Teman sipil. Ngomongin apa nih? Ngomongin apa Pak Haji? Ya kejadian terbaru lah kemarin ya. Oh iya yang tanggal 25 sampai 28 lah ya. Sampai 29 lah yang sampai 30 masih terjadi ini. Iya, tapi nggak terlalu banyak ya. Ya kita pertama ya ikut prihatin ya. Satu, kita prihatin atas kejadian tersebut. Kedua, kita ada korbannya. Ya, kita turut berduka cita atau berbelasungkawa terhadap para korban dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, semoga rasa ya lepas dari siapa yang ada dalangnya atau tidak, tapi yang jelas kita tidak akan ngomongin itulah karena kita nggak ngerti. Kita juga nggak ngerti ya, memang nggak ngerti gitu. Pokoknya kita ikut berduka cita atas meninggalnya 10 korban, baik yang langsung maupun terdampak dari aksi demo kemarin ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal demo, kita ini kan PNS nih, ASN nih, sebenarnya boleh nggak sih kita demo? Nah, kalau demo kan nggak boleh, jelas ya. Tapi pernah ada juga kasus yang ASN demo tuh. Ya nggak, nah itu sebenarnya gimana sih? Ya, sebetulnya kan demo itu kan satu bentuk dari pengungkapan rasa atau pendapat, ekspresi ya. Ya, dan itu diatur undang-undang. Diatur undang hak untuk bersuara itu kan diatur undang-undang. Yang kita harus jaga kan bagaimana supaya demo itu tidak sampai destruktif atau merugikan pihak lain lah. Sebelum ke sana, tapi jangan salah juga, Bro. Kita juga diatur sebagai ASN, kita diatur undang-undang juga gitu loh. Untuk bisa berdemo. Ya, gua belum hafal sih. Aturannya apa? Ada undang-undang ASN yang gua yakin lah di undang-undang itu apa yang boleh dan apa yang tidak, namanya juga undang-undang kan. Nah mungkin secara eksplisit gitu nggak disebutkan bahwa ASN dilarang demo, ya saya yakin nggak ada. Cuman secara implisit juga mesti sudah diatur lah bagaimana cara mengemukakan pendapat. Kan seperti itu. Mungkin demo dalam skala-skala kecil di instansi tertentu pernah ada kejadian tentunya. Kalau ingat dulu demo terhadap Menteri Mendik. Jangan sebutkan. Salah satu menteri gitu. Salah satu di kementerian. Salah satu kementerian lah sempat. Ya sebenarnya itu bukan demo, Bro. Lah enggak, menurut saya demo lah karena dia enggak, yang diatur dalam undang-undang menyuarakan aspirasi itu kan diatur dalam undang-undang. Pasal berapa itu? 28 atau berapa? Ada tata caranya penyampaian aspirasi itu ada aturan. Nah, salah satunya itu kan harus izin kepada aparat setempat. Nah, yang bukan izin sih sebenarnya, memberitahukan. Ya, memberitahukan kepada aparat setempat. Kalau kita mau demo di sini sekian sampai sekian jumlah orangnya berapa. Dan gue pernah baca tuh pernah dapat tembusan bahwa akan ada demo dulu di tempat kita, di lingkungan kita itu jumlahnya perkiraan berapa, koordinator lapangannya siapa, dari jam sekian sampai dari jam berapa sampai jam berapa itu diatur, ada di situ. Nah, kalau yang di dua kementerian yang gue tahu ada dua kementerian, sependek yang gue tahu. Nah, itu kan nggak ada pakai itu. Cuman apa ya? Ya kita nggak tahu lah apakah ada. Pertanyaannya bukan jangan menyatakan nggak ada. Berarti kita nggak tahu apakah itu sampai melakukan proses tadi itu gitu. Saya yakin enggak, saya yakin itu. Ini keyakinan Om Ari sendiri bukan keyakinan. Saya yakin enggak ada, makanya
Gue bilang nggak bisa itu kalau dikatakan demo-demo kalau yang disamakan dengan demo yang kemarin itu. Ya. Nah sebenarnya boleh nggak, kembali ke pertanyaan, boleh nggak sih ASN itu demo? Dalam artian yang kita maksudkan ya turun di jalan, demo massa boleh lah. Artinya demo yang terkait dengan keresahan sosial ya, gitu ya. Ya sih, betul sih. Sebetulnya kalau dari hati nurani kita ya, kita turut prihatin lah ya dengan keberadaan bangsa kita saat ini lah. Ya, oke. Seperti yang disampaikan para pendemo itu dari itulah ya, kurang lebih itu. Cuma kan mungkin apakah kita se-ekspresif mereka atau apa itu juga karena itu tadi kan aturan mainnya seperti apa, dijamin nggak kita secara hukum gitu. Iya, gini. Kalau terus yang pasti kan kita nggak mungkin juga siang hari kerja ikut demo kan pasti jadi masalah juga nanti. Nggak tahu boleh atau enggak sih sebenarnya itu belum terjawab. Iya, ya kalau gitu kita tanya aja ke sobat apa teman sipil. Teman sipil. Sumpah. Mohon maaf. Ya teman sipil kira-kira ada yang ngerti nggak masalah hukumnya nih ya? Mungkin boleh nggak sih kita itu demo? Mungkin boleh, tapi caranya tidak seperti itu kali ya. Karena kan ya kembali lagi kita sebagai ASN lah. Ya kalau ada teman sipil yang mengerti dan kompeten ya mungkin bisa kita undang juga nanti untuk ngobrolin bagaimana sih seorang ASN ya, kita sebagai ASN bisa mengekspresikan keresahan kita gitu ya, keresahan sosial apa itu. Bukan berarti kita nggak peduli dengan keresahan sosial yang ada itu saya yakin. Saya yakin bukan Om Aji pasti peduli juga dengan tapi apakah sosial. Kita bisa harus sampai ikut turun ke jalan itu ya, jadi itu ya. Kalau memang ada aturan yang membolehkan, saya pengen ikut. Tapi aku juga belum paham nih. Tolong netizen nanti teman-teman sipil kasih tahu ke kami apakah boleh atau enggak sih. Karena kan gini Om, filosofinya kan ada dua sisi nih. Satu sisi kita adalah birokrat. Yang diatur oleh biro-biro, yang diatur oleh skat-skat. Iya kan? Tapi gambarnya miring nggak masalah ya, mudah-mudahan teman-teman nggak miring. Terus yang kedua, otaknya mungkin ya. Nggak bercanda. Nah, di sisi lain kita itu kan juga sebagai manusia yang sebagai pribadi lah. Yang dari bawaan Oro itu kita dikasih hak untuk berpendapat, bersuara. Kebebasan, ya. Nah, dalam artian normatif kan sebenarnya sudah ada juga saluran untuk ASN itu. Tapi puas nggak pertanyaannya dengan saluran-saluran yang ada sekarang ini? Salurannya apa aja misalnya? Ya contoh gampang sekarang kan setiap tahun pasti ada. Kenapa sebut Loh, kan semuanya ada ya, di semua KL ada semua KL ada. Tapi itu kan lebih kecenderung artinya kan bukan keresahan sosial, keresahan dalam internal organisasi dong berarti. Iya, bukan. Artinya itu kan dalam skop yang lebih kecil, dalam institusi mereka, institusi kita, itu apakah memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, kan seperti itu. Makanya di kesempatan juga ya, kan lagi ada kegiatan pengisian. Ya, tapi pertanyaan berani enggak? Berani enggak? Makanya kalau teman-teman mengisi dengan jujur kan gitu. Ya itu pas jangan cuek ya. Iya, ini kesempatan kita salah satu sarana untuk menyampaikan Mas bilang aspirasi lah. Iya, aspirasi artinya kan dari skop kecil dulu lah, skop kecil. Apakah kita berani jujur mengatakan merah kalau merah, jangan merah lah ya, mengatakan putih kalau itu memang putih, hitam atau kalau memang itu hitam. Karena ada ketakutan juga sih sebenarnya, kekhawatiran bukan kekuatan. Karena katanya dijamin, kerahasiaan dijamin, tapi apa dijamin. Apa ya benar-benar dijamin, itu juga jadi pertanyaan juga kan. Nah, setahu gue yang paling berhasil menjamin itu adalah Pegadaian. Bukan. Jaminannya itu pasti di Pegadaian itu banyak itu. Lebih terpercaya lah. Ya. Tapi dijamin bahwa aspirasimu, omonganmu, tulisanmu itu adalah rahasia ya sampai saat ini masih terjamin. Masih terjamin. Gua nggak takut mau ngomong kayak gini. Jangan mancing-mancing. Ya buktinya belum ada
kejadian-kejadian yang terkait teman-teman dengan sipil, Iya, terutama artinya, yang ASN. selama ya. dia jujur artinya tidak mengada-ada ya. Ya. Harusnya tidak ada masalah kan. Harusnya tidak ada masalah. Itu kan di Artinya, tataran ya. langitan, Om, Ya. ideal, Om. Ya. Tapi kan kadang juga katanya sih, Ya. nah ini ngegosip lah, ngegibah lah. Dampaknya itu tidak langsung. Oh gitu ya. Misal nih, gua ngomongnya miring nih terhadap institusi gua. Ya tidak serta-merta gua langsung dihukum, nggak Ya. bisa juga. Tetapi mungkin gua diapain kayak, dikerjain kayak, dimutasi kayak, katanya seperti itu. Karir terhambat gitu. Ya. Iya, ya kalau itu takdir. Enggak juga. Kalau Ya, enggak, katanya seperti Iya, itu. tapi kan belum artinya secara itu belum terbukti. Iya, nggak mungkin akan terbukti Terbukti, juga. Siapa yang bisa ya itu kan membuktikan karena itu? mungkin yang bersangkutan merasa seperti itu, Iya. tapi mungkin penyebabnya bukan itu kan bisa juga Ya, kita nggak tahu mungkin juga. banyak faktor, ya. Tapi pertanyaan besarnya dalam skup kecil, misal, apakah teman-teman sipil ASN berani untuk mengatakan yang sejujurnya gitu? Apa yang mereka rasakan, Ya, apa yang mereka keresahan rasakan. mereka Iya. itu. Kan Ya. pertanyaan-pertanyaan sudah standar sih sebenarnya. Ya, Apalagi yang di ada kesempatan pertanyaan juga untuk menulis yang tidak dari pertanyaan standar itu, ada juga di kesempatan Iya. menulis essay gitu kan, itu Ah. benar-benar harus dimaksimalkan. Apalagi kan dalam kerangka ASN dan positif ya, bahwa itu kan salah satu cara media gitu loh, Om, untuk menyuarakan pendapat kita, aspirasi kita gitu. Ya. Terus Kembali ke yang demo tadi. Ya, demo tadi. Ya. Tentunya kita sangat menyesalkan terjadinya pengrusakan Ya. yang meski banyak berita mengatakan itu tidak dilakukan oleh Mm-mm. demo ya. Jangan Tapi- ngomong itulah, kita Iya, juga nggak tahu lah. makanya Iya. kan apapun itu, siapapun Ah. itu sebaiknya ya hal ini tidak terulang lagi. Ya semoga enggak. Karena kemarin dari itu ada cukup banyak halte Transjakarta yang dirusak. Transjakarta yang Ya, dirusak. Ini yang terdampak siapa ya? Terdampak kan Ya, masyarakat kita-kita bawah juga. iya. Kita juga yang menggunakan Iyalah. Transjakarta jadinya nggak Dan bisa yang gua menggunakan rasakan lagi. kemarin Ya. tuh kayak kantor itu, suasana Jakarta pada umumnya memang apa ya, mencekam. Mencekam, betul. Sepi sih, nggak macet sih. Cuman kan dibalik rasa sepi itu kelihatannya Ya. kok gimana gitu loh. Kalau terjadi hal-hal yang tidak biasa itu membuat kita lebih aware atau lebih iya, kalau khawatir hari apa gitu pertanyaannya. keadaan normal, kondisi normal gitu ya. Sepinya itu kalau di Jakarta itu kalau pas hari Minggu, hari Minggu. Ya, hari Minggu. Kalau Sabtu masih ramai. Ya. Kalau Sabtu Malah masih lebih ramai. ramai cenderung. Kalau Minggu itu di Jakartanya ya, itu kan sepi. Tapi enak untuk bisa kita nikmati gitu. Tapi kalau kemarin itu memang sepi sih, tapi kok rasanya agak lain gitu loh. Sampai kantor-kantor pun kan dijaga tuh. Dijaga satpam maksudnya. Enggak, Oh, ada aparat, Ada aparatnya, aparatnya, ada penambahan aparatnya. pengamanan Iya. ekstra kurang lebih lagi. Ya itu ya kita berpikir positif Ya, kita saja ya berterima kasih lah kepada ya. aparat yang sudah menjaga kantor ya. Ya, Buat untuk kita antisipasi bekerja lebih juga. tenang ya kan. Sayang juga kalau fasilitas yang negara yang dibangun dengan mahal ini terus dirusak itu kan. Iya. Pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu juga. Gitu. Terus penjarahan. Ya itu juga sangat kita sesalkan kalau sampai Ya, terjadi. kita nggak ngomong ya bahwa penjarahan itu benar atau tidak, atau disetting atau tidak, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu lah. Tapi bahwa penjarahan itu memang menurut kami ya sesuatu yang tidak benar gitu lah, sesuatu yang tidak benar. Apapun itu masalahnya. Apapun lah. masalahnya ya. Gitu. Harus dengan hati dingin dan kepala yang Nah. dingin. Kita jadi kayak ini ya. So anu ya. So wise ya. Wise. Tapi ya ini suara hati kita tentunya. Ya, siapa tahu habis tapping ini promosi juga, bro. Gua. Ya, amin. Kalau lu kan udah. Alhamdulillah. Ya. Kemarin ngisi Movin itu 2 tahun lalu gimana sih? Ngisi mobil gue jujur kok. Nah iya, makanya mungkin Iya. terlalu miring kali. Enggak, aku nggak akan berkata miring lurus Iya, iya. atau miring ke kanan Jangan ke kiri. terbuka lah ya. Jangan terbuka lah, itu hak gua ya. Kan sudah dijamin kerahasiaannya. Iya, iya. Katanya. Oke. Lah, ya jangan sampai terjadi lah. Akhirnya kan penjarahan, kemudian demo-demo rusuh. Itu yang kita lihat ya. Akhirnya kan masyarakat kecil juga yang terdampak. Iya. Nah, sekarang bagaimana Sekarang cara? situasi sudah membaik ya. Sudah membaik. Alhamdulillah, semoga
Ya tentunya tidak berarti juga tuntutan masyarakat Jangan lupa. hanya sekedar lip service aja dari para penguasa atau pemegang kepentingan ya. Harusnya itu juga ditindaklanjuti dengan hal. Kan sudah ada progresnya juga kan katanya. Ya kan gini Om, sebenarnya kan susah juga ya kita, bukan susah ya, agak-agak gimana ya kita ngomong kayak gitu. Karena kan sebenarnya kita itu, ASN itu adalah bagian dari pemerintah. Ya kan? Ya aparatur lah. Iya, aparatur. Yang melaksanakan kebijakan itu ya. Yang melaksanakan kebijakan dan yang diprotes juga loh. Kita itu termasuk yang diprotes, gitu loh. Tapi kan tentunya dalam melaksanakan kebijakan kita juga ada pedomannya. Loh iya, iya. Aturan perundang-undangan, hukum segala macam yang. Nah apalagi sekelas kurcaci Ya kita. kayak kita lah ya. Itu perintah atasan. Ya artinya kita bukan penentu juga gitu loh. Benar bahwa kami memang bagian dari pemerintah dan yang Anda termasuk yang Anda protes, iya kami akui itu. Cuman di sisi lain ya kami kurcaci itu sebenarnya juga di sisi lain juga resah juga. Ya, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat secara umum tadi ya. Oh kok kayak gini, cuman ya dalam kerangka ASN-nya ya kami mencoba untuk wise lah, untuk bijak lah, bagaimana bertindak dan bertutur. Ya, tentunya itu harus dijaga ya. Komunikasi itu harus dijaga dengan baik lah, dengan santun komunikasi itu. Ya memang seperti itu. Terus apa lagi nih? Ya itu aja sih yang mau kita sampaikan bahwa. Oh ya, jadi saran-sarannya deh untuk yang nggak ada saran saya. Udah. Saran apa? Ya apa ya? Ya saran-saran terhadap demo. Jadi boleh nggak kita demo? Ya belum tahu, nanti tolong dibantu ya teman sipil ya yang ngerti di komen di bawah atau kalau berkenan untuk kolaps kita nanti ngobrol lah di podcast ini gitu aja. Kalau gua kok masih ini ya berpendapat bahwa itu boleh, tetapi dengan kerangka yang ada di aturan undang-undang ASN itu. Nggak mungkin juga negara membungkam kita. Termasuk bagaimana ekspresi kita, ekspresi atas aspirasi kita di media sosial yang. Oh iya, kalau kita kan aturannya udah jelas tuh. Dari di instansi kami sudah jelas tuh bagaimana cara bermedsos yang bijak. Nah, apabila melanggar, yo sebenarnya nggak diapa-apain juga. Ya ada masalah, ya akan ada. Jangan bilang nggak apa-apain. Artinya intinya seperti yang sudah disampaikan. Sampaikan dengan cara yang bijak, santun, ya. Tidak perlu harus menghujat kan gitu. Ya, apalagi menghujat orang lain lah ya. Ya menghujat pasti orang lain, masa diri sendiri, Pak Aris. Itu ada kok yang menghujat diri sendiri. Ada. Pernah ya? Saya bodoh. Saya nggak berguna sambil jeduk-jedukin kepala ke meja. Ada kayak gitu. Nggak tahu Pak Kabul pernah kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Ya, itu dulu deh. Ya, yang penting kita bahwa kita peduli apa yang menjadi keresahan masyarakat umum. Kita juga peduli. Kita juga peduli. Pak, sebagai manusia, sebagai ASN kita peduli. Kemudian yang kedua pesan kami kalau mau demo silahkan karena memang itu hak ya. Hak warga negara semua tapi dengan patuhi aturan-aturan yang berlaku. Khusus untuk ASN bermedsoslah yang bijak. Bijak itu seperti apa ya, terjemahkan sendiri. Ya kan mungkin setiap instansi kan saya yakin ada tuh. Kemudian aturan yang di demo juga pihak yang di demo. Oh iya. Ya, agar juga merespon dengan bijak juga. Ya artinya aja kita. Tapi di demo juga mau mendengarkan. Iya, open minded juga, juga gitu loh, enggak sekedar begitu udah tahu enggak. Ya, dengarkan dulu lah, paling enggak dengarkan dulu. Ya, diterimalah perwakilannya. Ayo kita dengerin sini gitu kan. Biar enggak semakin memanas. Iya. Oke, sip. Terima kasih, Pak Maris semua. Dadah. Teman sipil. Semoga ini berguna ya. Kalau nggak berguna juga nggak apa-apa. Semoga berguna lah. Ya, tetap subscribe, and like, and comment. Ya, sip. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.